Hit the Sound Malang Drums Day hari kedua. Hari ini kedatangan Mas Angga. Yes, Mas Angga ini dari Antipati ya. Oke. Mas Angga, kira-kira gimana kesan-kesannya pada event Malang Drums Day hari ini? Tentunya sangat luar biasa karena Malang khususnya udah lama nggak ada acara-acara kayak gini ya. Oke. Jadi sangat mengedukasi buat teman-teman yang ada di Malang untuk bermusik lebih syahdu lagi. Betul, khususnya drum ya. Iya, khususnya drum. Karena di Malang sangat jarang banget ada acara-acara seperti ini. Iya bener ya. Tadi ada yang nyampein ternyata ini event pertama drum yang besar di Kota Malang. Bisa dibilang kayak gitu sih. Cuman Drums Day yang pertama udah pernah sih di Malang, cuman di Jatim Park. Oh, di Jatim Park dulunya ya. Oke. Kira-kira dulunya Mas Angga akhirnya bisa nyemplung ke dunia drum itu triggernya dari kapan? Saya? Iya. Kalau saya dari kecil. Oh, dari SD atau? Dari SD. Oh, SD. Ya. Nah, itu awalnya gimana Mas? Suka mukul-mukul gitu apa langsung jatuh ke drum? Alhamdulillah talenta dari Sang Pencipta. Oke. Iya, karena bapak suka ngeracun waktu kecil ya mungkin. Oh. Iya, bapak saya kan juga seorang seniman. Oke, Ya. berarti udah ini ya apa pure blood namanya, kayak darahnya udah musik berarti. Kayaknya gitu, Mbak. Oke, berarti udah dari kecil ya suka musik. Iya. Nah, kira-kira perbedaannya apa sih Mas yang dulu main musik sama di tahun 2025 yang sekarang? Kalau dulu kita memang agak kesulitan dalam proses belajar karena cuman bisa lihat di CD atau di buku mungkin ya. Kalau ngulik pun saya juga pernah ngalamin pakai kaset, masih kaset pakai tip. Oke. Ya masih diputer-puter gitu. Kalau sekarang kan udah banyak eranya digital. Oke, makanya banyak drummer-drummer yang di luar Nurul. Dulu berarti masih susah gitu ya? Kalau dulu masih kesusahan sih Mbak. Jadi harus bener-bener pakai feeling. Nggak bisa kita. Kalau sekarang kan lihat YouTube, klik pattern ini kayak apa, bentuknya udah dijelaskan. Berarti udah cukup, maksudnya udah gampang lah ya sekarang kalau dulu. Oke. Agak ditingkatkan. Oke. Nah, kalau dulu emang susah di kaset, nah sekarang tuh udah mulai ada perkembangan teknologi robot, Mas. Iya. Pernah tahu nggak yang apa musik sekarang tuh ada yang cuma ditulis terus udah ada penyanyi? Oh iya. Nah, itu kira-kira Mas Angga itu tim pro atau tim kontra? Iya apa? Tim pro atau kontra sama robot musik tadi? Saya nggak suka robot soalnya. Nggak suka robot? Iya, lebih. Kira-kira kenapa nih Mas Angga? Karena kurang manusiawi saja Mbak. Oke. Iya. Kerasa ya? Kerasa banget feelnya. Kan kelihatan kalau benar-benar penikmat musik, mana itu yang di drawing, yang pakai aplikasi dan lain sebagainya, itu pasti kelihatan. Feelnya pasti kelihatan. Nah ini tuh uniknya orang-orang para musisi tuh punya feel ini tuh bukan manusia, ini musik, emang musik asli gitu ya. Iya. Nah kadang tuh teman-teman sendiri waktu misal itu musiknya muncul di TikTok, kita tuh gak bisa bedain gitu Mas, ini emang dari AI atau emang dari human? Kalau musisi pasti tahu lah. Kalau musisi. Iya. Ya. Tapi kalau masyarakat awam ya banyak ditipu dengan aplikasi seperti itu. Bener. Iya. Jadi kurang kerasa ya. Kurang nah kerasa. kira-kira yang membedakan itu apa sih Mas, musiknya versi robot sama versi? Iya, feelnya. Cuman memudahkan sih memang kalau untuk berkarya digital itu sangat memudahkan karena kita tinggal ketik pinginnya kayak apa, udah ada di situ semua. Udah jatuh. Mas Angga sendiri berarti udah pernah nyoba mungkin untuk dulu sempat sih garap lagu, kita drawing dulu terus baru diaplikasikan. Oh. Cuman waktu recording ya balik lagi ke manusianya. Iya. Berarti itu cuma kayak referensi gitu ya. Oh, I see. Kayak nggak greget gitu loh Mbak. Oke. Terus selain tantangan dari sekarang yang ada robot itu, tantangan apa lagi sih Mas yang dihadapi Mas Angga selama? Tantangannya ya lihat drum kompetisi nih. Oh gini. Iya, karena sangat memacu adrenalin kita untuk selalu
Di atas langit ada langit. Kita selalu terus untuk belajar. Oh, berarti Ya. explore terus gitu ya. Iyalah. Nah, tadi tuh teman-teman yang sudah berkompetisi kan datang juga buat Iya. podcast. Nah, itu banyak kan ini kayak nggak pede, Iya. insecure. Nah, gitu-gitu tipsnya apa Mas biar tetap bisa berkarya? Saya sendiri aja masih kayak gitu, Mbak. Oh, karena suka insecure. Lihat, Nah, itu lihat. solusinya gimana Mas nggak biasanya Mas nggak lakukan? Ya dibuat santai aja. Kan jam terbang, Mbak. Ya nggak bisa di apa? Jelaskan. Berarti harus praktek. terus Iya, ya, harus praktek sendiri. Bener juga Ya, sih. Soalnya masih kayak ngelihat misal peserta yang lain tuh katanya ini kan Pastilah, langsung. pastilah, Betul. ya pasti. Emang gitu ya Mas ya, Ya. kalau di stage sukanya. Oke. Nah, biasanya Mas Angga ini suka genre musik apa sih selain yang lagi dijalani sekarang? Kalau saya memang berangkatnya dari klasik, Oh, klasik rock. Klasik rock dipoles step by step. Kalau tugas drummer memang nggak bisa ya terpaku dengan satu genre. Betul. Karena harus ya wawasannya harus luas mengenai irama dan lain sebagainya. Harus aktif Ya, terus ya. soalnya saya juga nggak ngeband di genre saya yang saat ini mewakili Antipati, Oke. tapi saya juga main acara wedding. Oh. Jadi band cafe berarti juga band-band cafe juga main ya? Mm-mm. Oh, berarti lagu-lagu yang terkini juga tahu berarti ya Mas Angga? Tahu lah. Oh, beberapa ada nggak yang maksudnya masuk di telinganya Mas Angga kira bisa di cover nih gitu? Banyak, Mbak. Sekarang kan eranya cover ya. Betul. Ya, eranya cover. Jadi teman-teman juga bisa belajar dari cara-cara seperti itu untuk mengembangkan kreativitasnya. Oke, nah Siap. ngomongin soal kafe nih, aku punya kopi Mas. Ya. Ini kopi dari kafe yang ada di Kota Batu. Siap. Nah ini namanya Chatham. Ini bisa dicoba dulu nanti Mas. Nggak boleh dibuka Mas. Oh, boleh dibuka. Oke. Mau nggak aja boleh dibuka. Kita minum aja biar nggak ini ya haus. Siap. Sebelum perform Diminum. boleh. Oke. Ya. Mas Angga ini tipe suka kopi nggak sebelum Kopi perform? tapi tanpa gula. Oh nggak suka yang ada gula. Iya. Pahit gitu berarti ya? Iya, pahit. Waduh, penyuka kopi pahit ini biasanya ini punya filosofi hidup yang lebih keren. Lebih pahit. Lebih pahit. Sulit kalau hidup pahit. Hidupnya lebih pahit, Mbak, kalau sukanya pahit. Makanya minumnya gitu. Iya. Americano gitu-gitu ya Mas ya? Kenapa? Americano gitu-gitu. Enggak sih, lebih ke tubruk. Betul bro. Ya, tapi tubruk. Tapi sempat sakit lokal. perut nggak Mas kalau minum? Dulu karena ikut fitness itu loh, Mbak. Oh, Kan buat bentuk otot juga. betul. Terus enak aja sih bawaannya. Nggak sing capek-capek. Oke. Nah olahraga ini mempengaruhi nggak sih Mas? buat- Pastilah, Mas. Olahraga. Pastilah, Mas. Pastilah, Mbak. Pasti sangat mempengaruhi. Jadi kalau dulu Bapak sempet ngasih dua pilihan. Kamu olahraga jangan terlalu keras. Jadi yang soft-soft aja karena nanti bisa mempengaruhi perform. Kalau kita cacat ada apa-apanya kan nggak mungkin kita bisa mengapresiasi sasan. Nah biasanya ini sih Mas Ancan harus beda ya olahraga terus tapi perform sama nggak olahraga sama perform Beda Kerasa lah, ya? beda pasti. Itu di fisik atau di apa Mas biasanya? Ya nafas ya fisik. Nafasnya itu Senin Kamis, Mbak. Nafasnya Senin Kamis. capek gitu ya rasanya. Ya nyedotnya Senin, keluarnya Kamis. Waduh, cuau Ngos-ngosan, ini. ngos-ngosan, ya. Putus-putus ya bener? Iya, Ya Allah ternyata bercanda, Mbak. ini baru tahu aku ternyata musik itu juga harus diiringi sama olahraga. Iyalah, pastilah, Mbak. Ya kan bukan hanya membentuk jiwa tapi juga membentuk raga juga. Oke. Kira-kira ini ada tips nggak Mas yang bisa diberikan ke teman-teman yang baru main drum? Ya khususnya untuk teman-teman, jadi jangan bosan-bosan untuk mengulik, belajar. Yang penting tekun. Oke. Ya. Oke, terima kasih Mas Ya Angga. sama-sama. Itu jadi pertanyaan terakhir mungkin dari Pap Talk hari ini. Semoga performnya lancar Mas ya hari Amin, ini. amin, Semoga makasih. rencana di 2025 sampai 2026 juga lancar Amin, terus sama amin, ya Antipati. Thank you Mas Angga. Ya, dadah.